susulannya akan menghasilkan bunyi paling keras, apalagi jika diledakkan tidak jauh dari tanah. Masalah juga dapat meledak dan mengacaukan hati, pikiran, serta keluarga kita. Kembang api kehidupan seperti pergumulan, keretakan, tantangan dalam pekerjaan, kesulitan keuangan, bahkan perpecahan dalam gereja dapat terasa bagian-bagian yang mengguncang suasana batin kita. Namun, kita mengenal satu pribadi yang mencegah kita keluar dari hal tersebut. Kristus sajalah damai sejahtera kita. Tulis Paulus dalam Efesus 2 ayat 13. Ketika kita berada di hadiratnya, damai sejahteranya sanggup mengatasi kekacauan dan meredakan setiap kekhawatiran, kepedihan, serta perpecahan. Itulah jaminan yang pasti bagi siapa saja, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Mereka pernah hidup tanpa pengharapan dan tanpa Tuhan di dalam dunia. Sekarang mereka terancam oleh penganiayaan dan perpecahan di antara mereka sendiri. Namun dalam Kristus mereka telah didekatkan kepada Tuhan, dan oleh karenanya masing-masing pihak juga didekatkan oleh darahnya. Karena dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan kedua pihak yang telah merupakan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saat kita mulai tahun baru dengan masa depan yang mungkin diwarnai ancaman kekacauan, perpecahan, marilah kita mengalihkan perhatian kita dari bisingnya persoalan hidup pada Sang Damai yang selalu hadir bagi kita. Dia sanggup meredakan pemilik hidup dan memulihkan kita. Kembang api apa saja yang menyalakan ketenangan Anda ketika Anda menyerahkan pergumulan tersebut pada Tuhan dalam doa? Damai sejahtera seperti apa yang akan Anda rasakan? Yaitu Tuhan sumber penghiburan. Tuhan sumber penghiburanku ketika kembang api kehidupan mengguncang hidupku dan menggoyahkanku. Dekatkanlah aku kepadamu agar aku alami damai sejahtera-Mu. Tuhan sanggup meredakan penyulut hidup dan memulihkan kita. Latar belakang ayat Alkitabnya, proses membawa orang ke dalam keluarga Tuhan adalah karya ketiga pribadi Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kitab Efesus dimulai dengan pujian tertinggi kepada Tuhan yang dalam Kristus telah mengaruniakan pada kita segala berkat rohani di dalam surga dan telah memasrahkan orang-orang yang percaya kepada Yesus dengan Roh Kudus. Karya Yesus dijelaskan dalam pasal 2. Ironisnya, kematiannya yang keji di atas kayu salib jadi jalan pendamaian bagi orang Yahudi dan bukan Yahudi, serta cara bagi seluruh umat manusia yang berdosa untuk dapat diperdamaikan dengan Tuhan. Sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sekarang sudah jadi dekat oleh darah Kristus. Perhatikan juga bahwa misi Sang Anak termasuk membawa kita pada Bapa melalui Roh Kudus. Karena oleh Dia kita berbuat dalam satu roh, boleh jalan langsung kepada Bapa. Efesus 2 ayat 12 dan 18, bahwa itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena damai sejahtera kita yang telah bersatu kepada pihak dan yang telah menemukan tembok pemisahan Yesus kedua. Sebab dengan matinya sebagai manusia Dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh oleh Allah, dengan Allah oleh salib, dengan menyatakan kesatuan pada salib itu. Dia datang dan memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena itu, oleh Dia kita beroleh pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa.
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, Allah yang senantiasa menyertai kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Tuhan hari ini Tuhan, kembali lagi kami bersyukur di hadapan Hadirat-Mu, karena begitu besar kasih-Mu terhadap kami, sehingga kami boleh berada di ujung tahun 2020 ini. Dan beberapa saat lagi kami akan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021 Tuhan. Ini berkat pertemuan saja Bapak. Bapak dalam surga, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang belum mendapat pekerjaan Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memimpin mereka untuk mendapatkan pekerjaan tahun 2021. Allah Bapa dalam surga, berikan dia yang mengucapkan kepada Tuhan, berikan jodoh yang terbaik bagi dia. Allah Bapa dalam surga, gerakkan kami selalu dan senantiasa berada pada petunjuk-Mu saja Bapa. Bapa dalam surga, hanya hal yang kami minta kepada Tuhan, tetapi sebelum keluar daripada-Mu kami berdosa ini. Sebab sendiri sudah mengetahui apapun itu berkata. Yang baik Tuhan, adalah penyelesaian diri kami. Allah Bapa dalam surga, hingga doa dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus, kami panjatkan dan berdoa. Haleluya. Amin. Lihat efek tidak boleh beli petasan karena takut, jadi belinya kayak gini, kembang api. Ini kau punya mainan. Ade Nona takut, jadi kami di kamar saja. Kenapa Nona takut? Takut dengar suaranya? Tidak apa-apa, itu namanya kembang api. Tidak bikin kita kan tidak pegang, jadi tidak apa-apa. Tidak boleh takut. Oke? Mau bobo? Yes? No? No, yes. Senyum kah? Kan sudah di kamar. Terima kasih guys sudah tetap setia di channel ini. Jangan lupa guys, subscribe, like, and comment.